Oke. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok M dari kelas TPPKSD akan mempresentasikan terkait dengan proses pengerjaan kayu. Adapun kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, atas nama Safira Mutmainah Asra, kemudian ada Ainun Salsabila Hamzah, ada Yovita Olivia Melandari, dan Ulul Asmi. Baik, untuk materi pertama terkait dengan cutting list. Dalam pengerjaan bahan dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada bagian permukaan kursi bagian atas atau bagian atas. Itu ada 1 buah. Nah, materialnya itu terdiri dari kayu solid. Contoh dari kayu solid itu sendiri yaitu kayu jati, kayu mahoni, maupun kayu pinus. Untuk panjang atau tingginya itu kurang lebih 110 cm, untuk lebarnya 10 cm, dan tebalnya 3 cm. Kemudian untuk kaki kursi itu terdiri dari 4 buah. Adapun materialnya juga merupakan kayu solid. Untuk panjangnya kurang lebih 35 cm, lebar 5 cm, dan tebalnya 5 cm. Kemudian untuk rangka dudukan kursi itu ada 3 buah, terbuat dari kayu solid juga. Untuk panjang atau tingginya itu 35 cm, lebarnya 5 cm, dan tebalnya 5 cm. Dan selanjutnya ada penghubung kaki ke rangka. Itu terbuat dari kayu solid dengan panjang ataupun tingginya itu kurang lebih 35 cm, untuk lebarnya 5 cm, dan untuk tebalnya 2 cm. Dan yang terakhir adalah penyangga tambahan dan juga sandaran kursi. Nah, untuk penyangga tambahan dan sandaran kursi ini biasanya bersifat opsional. Itu terbuat dari kayu solid. Untuk panjang dan tingginya kurang lebih 60 cm, untuk lebarnya 5 cm, dan tebalnya 2 cm. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yovita. Selanjutnya itu jenis sambungan. Sambungan kayu tenon atau tusuk tenon dan mortise joint adalah metode tradisional dalam pertukangan kayu yang digunakan untuk menyambungkan dua bagian kayu secara kuat dan presisi. Tenon adalah bagian kayu yang dipotong untuk menonjol dari ujung kayu, biasanya berbentuk persegi panjang atau bulat. Proses pembuatan tenon melibatkan pemotongan bagian ujung kayu sehingga terbentuk tonjolan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam mortise. Mortise adalah lubang atau rongga yang dibuat dari bagian kayu yang lain untuk menerima tenon. Lubang ini biasanya dipotong dengan menggunakan pahat khusus atau mesin mortise yang untuk memastikan ketepatan ukuran dan kedalamannya sesuai dengan tenon yang akan dimasukkan. Baik, adapun alat dan bahan yang digunakan pada proses pembuatan kursi kayu ini yaitu yang pertama ada penanda. Penanda di sini adalah pensil atau pulpen yang digunakan untuk menandai kayu sebelum dipotong atau dibor. Kemudian yang kedua ada lem kayu. Lem kayu sendiri digunakan untuk merekatkan potongan kayu satu sama lain. Kemudian yang ketiga ada amplas. Amplas digunakan untuk menghaluskan permukaan kayu, menghilangkan serpihan, dan memberikan hasil akhir yang rapi. Kemudian ada finishing atau cat kayu, yaitu bahan yang digunakan untuk melapisi dan melindungi permukaan kayu. Kemudian yang kelima ada bor dan mata bor yang digunakan untuk membuat lubang di kayu, baik untuk memasang sekrup ataupun membuat sambungan. Kemudian yang keenam ada gergaji. Gergaji sendiri digunakan untuk memotong kayu sesuai dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan. Yang ketujuh ada palu atau obeng. Palu atau obeng digunakan untuk memasang paku atau sekrup. Palu digunakan untuk memukul paku ke dalam kayu, sementara obeng digunakan untuk memutar sekrup agar masuk dengan baik ke dalam kayu. Kemudian yang kedelapan ada paku atau sekrup. Digunakan sebagai pengikat untuk menyatukan potongan-potongan kayu. Dan yang terakhir ada kayu solid. Kayu solid sendiri merupakan bahan utama dalam pembuatan kursi ini. Kayu solid dipilih karena kekuatannya
kestabilannya dan penampilannya yang estetik, dan digunakan dapat bervariasi tergantung pada keinginan pembuat dan kebutuhan desain kursi sendiri. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Ulul. Adapun proses pembuatan kursi, jadi pertama itu perencanaan dan desain. Desain kursi, jadi kita harus tentukan desain kursi yang akan dibuat termasuk dimensi dan gaya, sambungan tenon dan mortise. Udah itu perencanaan sambungan. Kita harus tentukan lokasi dan ukuran sambungan tenon dan mortise pada setiap elemen kursi. Bagian 2, pemilihan dan persiapan bahan. Jadi kita harus tentukan pemilihan kayu, pilih jenis kayu yang sesuai untuk kursi, misalnya kayu jati, mahoni, ataupun pinus. Yang kedua, teknik pemotongan kayu. Jadi kita harus potong kayu sesuai dengan dimensi yang telah direncanakan untuk setiap bagian kursi atau kaki, sandaran, dudukan, dan penopang. Baik, saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, untuk selanjutnya itu ada pembuatan tenon dan mortise. Nah, pembuatan tenon dan mortise tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Yovita terkait dengan bagaimana cara menyambung antara dua bagian atau lebih yang akan membentuk kerangka dari kayu itu sendiri sehingga menghasilkan produk. Selanjutnya adalah perakitan dan pemasangan. Nah, setelah pembuatan tenon dan mortise ini tentunya akan dilakukan perakitan dan pemasangan sehingga terbentuk kerangka yang siap diolah, kemudian menghasilkan output yang berupa kursi tadi. Dan selanjutnya adalah pengujian dan penyelesaian. Nah, pengujian ini bisa dilakukan dengan cara simulasi penggunaan pada produk yang akan digunakan. Contohnya misalnya kursi, itu pengujiannya kita bisa duduki, kemudian untuk penyelesaiannya itu bisa diberikan warna atau finishing agar corak yang terdapat pada kayu itu bisa lebih nampak. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan produk berupa kursi dari beberapa angle. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya Firman Asra sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.